Bagian atas ini kita chopper kayak di mesin chopper tadi. Bagian batangnya ini bisa kita jual sebagai bibit. Lumayan ini bibitnya itu. Kalau per 2 mata tunas atau 1 mata tunas, rata-rata harga per steknya itu antara 400 sampai 700 perak. Lumayan. Jadi kalau kita punya 5 hektar, dijual bibit udah dapat berapa gitu. Kalau di breeding, unsur utama pakan, terutama pakan hijauan atau hijauan pakan ternak. Itu sebisa mungkin kita punya ladang sendiri, kita tanam rumput yang bagus, rumput budidaya. Ada banyak jenisnya, ada pakcong, ada Zanzibar, ada Gama Umami, macam-macam itu. Nah, baru di situ kita nanti bisa bikin bank pakan, kita bisa bikin nyetok pakan, sehingga kalau ternak skala besar, itu kita tidak perlu ngarit tiap hari. Karena ngarit tiap hari itu kan ya wasting time lah, kasihan anak kandangnya. Karena kalau skalanya 10, 15 artinya ternak skala kampung tuh ngarit tiap hari nggak masalah. Tapi kalau di atas 100 kita nggak bisa ngarit tiap hari. Nah, maka mau tidak mau kita harus siapkan namanya bank pakan. Utamanya ada pakcong, kemudian odot, kemudian Zanzibar, plus indigo vera. Nah, pakcong, Zanzibar, odot itu terkenal karena biomasanya besar. Jadi produktivitasnya tinggi, terutama pakcong itu produktivitasnya tinggi. Dalam 1 hektar itu kalau kita panen setahun itu bisa mencapai 150 ton. Nah, itu kita siapkan. Nah, kalau di pakcong itu masa panennya kurang lebih 45 sampai 50 hari, itu kadar proteinnya bagus-bagusnya, karena pakcong itu terkenal dengan kadar proteinnya yang tinggi. Semakin tua, telat panen, itu kadar proteinnya akan turun, jadi nggak bagus. Nah, terus kita tanam juga tanaman sela, kita sebut indigo vera. Indigo vera itu sejenis tanaman legum, awalnya itu diambil dari Afrika sana, sejenis tanaman leguminosa, yaitu kaya akan protein. Jadi kadar proteinnya antara 25 sampai 30% itu tinggi sekali. Jadi kita menyebutnya indigo vera itu dengan green concentrat, karena konsentrat itu kandungan utamanya protein. Kita sedang berada di kebun rumput budidaya. Rumput budidaya ini rumput sengaja kita tanam untuk cadangan pakan kita, cadangan pakan ternak kita. Nah, di belakang saya ini adalah rumput Zanzibar. Rumput Zanzibar ini tingginya kurang lebih 1,5 meter. Nah, ini sebenarnya udah layak panen ini. Layak panen. Ini tingkat proteinnya tinggi. Ciri khasnya adalah batang tulangnya ini putih. Terus batangnya ini juga ada kayak serbuk-serbuk putih gitu. Terus tanpa bulu, halus gitu. Di sebelah sini ada rumput pakcong. Nah, ini rumput pakcong. Rumput pakcong, bedanya apa? Rumput pakcong ini berbulu tapi bulunya tipis. Nah, ini berbulu. Berbulu tapi tipis. Dan batang tulangnya hijau. Badannya juga tidak putih seperti halnya Zanzibar. Nah, pakcong ini produktivitasnya paling tinggi. Jadi kalau dalam 1 hektar rumput segar itu dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan 150 ton kurang lebih ya. Tapi kalau berat kering ya kurang lebih 30 ton. Lahan paling ideal itu adalah lahan terbuka. Karena baik pakcong, Zanzibar maupun odot itu membutuhkan terpaan sinar matahari langsung. Jadi kalau kita tanam sebagai tumpang sari di antara naungan itu kurang maksimal. Karena dia masih cahayanya terhalang oleh beberapa pohon keras. Cara manennya di sini nanti kita potong di pangkal. Kita potong di pangkal sampai pangkal tanah itu. Terus kita panen. Sebetulnya yang dibutuhkan hanya bagian atas. Bagian atas ini kita chopper kayak di mesin chopper tadi. Bagian batangnya ini bisa kita jual sebagai bibit. Lumayan ini bibitnya itu. Kalau per 2 mata tunas atau 1 mata tunas, rata-rata harga per steknya itu antara 400 sampai 700 perak. Lumayan. Jadi kalau kita punya 5 hektar, dijual bibit udah dapat berapa gitu.
kita sedang berada di tengah kebun indigo vera. Jadi indigo vera ini asal muasalnya tanaman Afrika. Jadi dia tahan kering, subur, walaupun ditanam di lahan tada hujan, dia tetap subur. Nah, ini sebetulnya setiap sebulan sekali atau 40 hari sekali harus kita pangkas, di pruning untuk diambil hasilnya. Nanti akan muncul tunas-tunas baru. Nah, ini ditanam dalam bentuk apa? Dia punya biji. Dari bijinya itu, bijinya segede apa ya? Segede kacang hijau, lebih kecil lagi, agak lembut gitu. Kalau kita jual itu ukurannya per gram, jadi agak mahal. Nah, dari biji itu kita semai dulu. Kita semai dalam polybag. Kemudian kita tanam dalam polybag, kita perbesar sampai tinggi 30 cm. Itu kurang lebih usia 3 bulan, baru kita pindahkan ke lahan tanam. Nah, lahan tanam ini jaraknya bisa antara 1 meter sampai 1,5 meter. Salah satu rahasia dari pakcong itu adalah dia mencapai puncak kadar protein itu di umur antara 45 sampai 50 hari. Itu ideal panen. Jadi kurang lebih tingginya ya 1 meter sampai 1,5 meter lah. Itu ideal panen karena kandungan protein kasarnya tinggi-tingginya. Begitu nanti dia telat panen, kita biarkan 2 bulan, 3 bulan, itu kadar proteinnya akan merosot, akan turun. Jadi ya istilahnya tinggal sisa-sisa aja. Nah, kalau udah telat panen, ya kita masih bisa manfaatkan batangnya itu sebagai bibit. Karena bibit pakcong itu masih lumayan, tadi harganya antara 400 sampai 700 per stek ya. Itu bisa kita dapatkan dari pohon yang telat panen. Nah, ini gudang kita, gudang pakan. Gudang pakan ini tempat menyimpan stok pakan kita. Stok pakan kita terdiri dari 2 macam. Pertama adalah pakan kering yang berwujud konsentrat. Konsentrat itu dari bahan-bahan kering yang mengandung 4 unsur tadi, unsur serat kasar, unsur protein, unsur energi, sama mineral. Itu kita ramu jadi satu, kita masukkan dalam tong. Ini namanya tong biru yang ada tutup klem. Klem itu tutup untuk mengunci supaya kedap udara. Nah, ini yang disebut konsentrat. Konsentrat pakan tambahan atau pakan penguat. Ini terdiri dari berbagai macam yang saya ceritakan tadi bahannya. Jadi utamanya itu ada protein kasar, ada serat kasar, ada energi, ada mineral. Nah, kita campur di sini, kemudian kita fermentasi tertutup dalam tong ini. Ini fungsinya bagus untuk fattening, untuk penggemukan. Yang ini mesin chopper. Mesin chopper ini menggiling rumput yang panjang-panjang, digiling, akhirnya keluar jadi rumput-rumput yang bentuknya udah serabut atau terpotong-potong. Jadi idealnya domba itu kalau makan rumput, tahu sendiri rumput pakcong itu bisa kayak pohon tebu, panjang-panjang. Kalau cuma dipotong atau dikasih, susah makannya. Jadi waktu makan, apalagi domba untuk penggemukan, itu idealnya dia nggak boleh mengeluarkan energi terlalu banyak. Dan rumput juga kalau nggak dipotong-potong, juga akan terbuang percuma. Maka rumput itu harus dicopper dulu melalui mesin chopper ini. Nah, nanti bisa dikasih makan langsung dalam bentuk segar atau kita simpen dalam bentuk silase. Nah, silase kita bisa nyimpen dalam bentuk tong-tong tertutup itu. Yang penting bahannya masuk ke situ, kita padatkan, situasi kedap udara atau anaerob. Itu akan terjadi fermentasi secara alami. Nah, yang satu ini namanya mesin mixer. Ini mesin mixer skala kecil lah. Ini skala 250 kg. Jadi fungsi mesin mixer ini untuk mencampur bahan-bahan supaya homogen. Jadi waktu kita ada bahan kering, nah ini ada bahan-bahan kering, nanti kita tunjukkan bagaimana cara meramunya. Ini kulit kopi. Kulit kopi ini kandungan utamanya serat kasar, tetapi di situ masih terkandung protein juga. Jadi ini bagus untuk bahan-bahan kering. Bahan-bahan yang mengandung protein, kita punya ampas tahu, dicampur dari satu ke sini, di mix, kemudian supaya homogen. Kalau diramu secara manual ini
susah pencampurannya. Nah, kalau di sini udah pasti homogen. Nah, nanti setelah itu nggak nyampe 5 menit 10 menit udah tercampur semua. Kemudian kita simpan dalam tong. Ini namanya lubang silo. Lubang silo, lubang buat silase. Jadi silase dalam skala besar. Kita punya 2 lubang silo kiri kanan ini. Ini isinya rumput yang sudah digiling, kemudian diawetkan dalam bentuk silase. Nah, ini bisa 10 pickup ya kira-kira ya. 10 pickup. Nah, ini namanya hasil silase. Silase itu fermentasi pasif. Terus warnanya kuning cerah. Itu artinya silase berhasil. Nah, ini kalau dimakan mungkin agak asam-asam manis gitu. Ini namanya hijauan kering. Hijauan kering ini bahannya dari indigo vera. Ini kita awetkan dalam bentuk kering gini aja udah bagus. Jadi walaupun kita keringkan, dia tidak mengurangi kadar nutrisi. Jadi kadar proteinnya tetap terjaga dan awet. Nah, kalau dikeringkan ini nggak perlu dicampur apa-apa, dia udah kering. Ini biasa kita sebut hay. Jadi harus ngunci rapat. Nah, udah rapat. Nah, ini terjadi fermentasi ya dalam seminggu 2 minggu dia terjadi fermentasi dan dia akan awet sampai ya setahun ya bisa disimpan gitu. Jadi ini sebagai cadangan pakan kita, bank pakan kita. Nanti akan kita berikan sebagai pakan penguat untuk fattening atau penggemukan.